Selamat berjumpa para siswa dalam mata pelajaran otomotif. Pokok bahasan kita kali ini adalah overhaul atau turun mesin, yaitu pekerjaan membongkar, memeriksa, mengganti, atau memperbaiki komponen-komponen mesin yang rusak, merakit kembali, dan melakukan penyetelan yang diperlukan mesin dengan menurunkan mesin. Bila pekerjaan tersebut dilakukan tanpa menurunkan mesin, disebut semi-overhaul. Dan tentu saja, tidak seluruh komponen-komponen mesin yang harus diperiksa dan diperbaiki. Ada beberapa tanda-tanda kapan turun mesin harus dilakukan. Antara lain, tenaga mesin kurang karena tekanan kompresinya rendah. Terdengar suara ketukan dari dalam mesin. Gas buang yang keluar dari knalpot berwarna putih. Oli mesin bercampur dengan air. Para siswa, untuk melepaskan mesin dari kendaraan harus dilakukan langkah-langkah berikut ini. Tempatkan mobil yang akan dibongkar pada car lift atau tempat yang aman. Keluarkan air pendingin dari radiator. Keluarkan oli mesin dari panci oli atau disebut juga karter. Berturut-turut lepaskan alternator, motor starter, pasang dongkrak atau penyanggah pada transmisi, kemudian lepaskan transmisi. Setelah melepas semua kabel, pipa, selang vakum yang dihubungkan dengan mesin, pasang katrol. Kemudian, lepaskan baut-baut dudukan mesin dan turunkan mesin dengan hati-hati. Kemudian, letakkan pada ruang overhaul atau tempat yang aman. Dalam overhaul mesin, yang harus dibongkar pertama kali adalah kepala silinder dengan urutan sebagai berikut. Buka baut plat belakang kepala silinder dan buka tutup kepala silinder. Buka manifold hisap dan buang. Lepaskan poros propeller. Setelah itu, kendorkan baut-baut penunjang penumbuk katup secara bertahap, 3 atau 4 kali. Perhatikan urutan pengendoran baut-bautnya. Urutan pemeriksaan dan perbaikannya adalah sebagai berikut. Bersihkan kepala silinder dan ruang bakar dari kerak-kerak karbon yang menempel. Kemudian, periksa kemungkinan adanya retakan atau goresan pada kepala silinder. Periksa permukaan bagian dalam dari kepala silinder dari kemungkinan bengkok dengan menggunakan alat pengukur kelurusan atau alat pengukur celah. Jika kebengkokan melampaui limit, lakukan pembubutan atau ganti kepala silinder. Selanjutnya kita periksa komponen-komponen yang terdapat pada kepala silinder. Komponen yang pertama kita periksa adalah katup dan pengantar katup.
dengan langkah-langkah sebagai berikut. Bersihkan dan periksa katup dari kemungkinan aus, tergores, dan bengkok. Ukur celah oli batang katup dengan mengukur diameter bagian dalam dari pengantar katup. Kemudian, ukur diameter batang katup hisap dan buang menggunakan mikrometer. Jika celah oli belum melebihi limit, katup dan pengantar katup tidak perlu diganti. Langkah berikutnya, asahlah permukaan dudukan katup menggunakan alat gerinda, sehingga permukaan katup membentuk sudut 44,5 derajat. Setelah itu, periksa tebal pinggir kepala katup untuk katup hisap dan katup buang. Jika permukaan ujung katup sudah rusak atau melebar, bisa diperbaiki dengan cara digerinda dengan limit setengah milimeter. Komponen kedua yang kita periksa adalah dudukan katup. Periksa lebar dan posisi persinggungan antara katup dan dudukan katup. Caranya, pertama lapisi permukaan katup dengan bubuk biru atau merah. Kemudian, putar katup pada dudukannya untuk menentukan tempat persinggungannya. Lebar persinggungan katup buang sedikit lebih besar dari katup hisap, sedangkan posisi persinggungan berada di tengah-tengah permukaan katup. Komponen kepala silinder yang kita periksa selanjutnya adalah pegas katup. Periksa kelurusan pegas katup, kemudian ukur panjang bebas pegas katup. Komponen kepala silinder yang kita periksa berikutnya adalah penumbuk katup dan porosnya. Urutan pemeriksaannya sebagai berikut. Periksa tempat persinggungan penumbuk katup dengan katup dari kemungkinan aus. Jika ada sedikit keausan pada tempat persinggungan, penumbuk katup harus dibongkar dan diperbaiki. Setelah terlebih dahulu kita periksa celah antara lengan penumbuk dan porosnya dengan menggerakkan setiap lengan penumbuk. Jika terjadi gerakan yang cukup banyak, harus kita bongkar dan periksa. Poros penumbuk katup kita bongkar dengan urutan sebagai berikut. Pertama-tama, lepaskan pegas penahan. Kemudian berturut-turut, lepaskan pegas kerucut, lengan penumbuk katup, penunjang penumbuk katup, pegas kompresi, lengan penumbuk katup, demikian seterusnya. Tempat persinggungan penumbuk katup yang sedikit aus, kita perbaiki dengan menggunakan gerinda katup dan batu asah. Kemudian, ukur celah oli antara penumbuk katup dan porosnya. Setelah itu, poros penumbuk katup kita rakit kembali
dengan urutan perakitan merupakan kebalikan dari urutan pembongkaran. Jadi, komponen yang kita bongkar paling akhir, kita rakit pertama kali. Sedangkan komponen yang kita bongkar pertama kali, kita pasang paling akhir. Komponen kepala silinder yang terakhir kita periksa adalah manifold. Bagian manifold yang bersinggungan dengan kepala silinder, kita periksa terhadap kemungkinan bengkok dengan alat pengukur kelurusan dan alat pengukur ketebalan. Bila kebengkokan melebihi limit, manifold harus kita perbaiki atau kita ganti. Komponen-komponen lain yang harus dibongkar pada saat overhaul adalah rantai timing, poros cam, setelah komponen-komponennya diperiksa dan kita perbaiki atau kita ganti bila ada yang rusak, barulah mesinnya kita rakit kembali dan kita pasang pada kendaraan.